yang bersama kita hormati dan kita muliakan Ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM Al-Barakah dan Bapak Ibu para jemaah yang mudah-mudahan kita bersama di dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut allazi khalaqal maut hayatal ihtibar al imani was juhud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hayyikum jami'an bi tahiyyatan islamiyah tahiyatan li ahlil jannah tahiyatan hiya salam. Assalam min ahlil jinnah. Assalamu yujika min syiddatin ni'ran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Kenyang makan sahurnya tadi Pak? Kalau didengar dari jawab salam sikitnya kenyang. Mudah-mudahan efek kenyangnya tidak berpengaruh ke mata. Jadi mudah-mudahan ikut pengajiannya pun, ikut kajian ilmu pun bisa masuk total sepenuhnya. Jadi mudah-mudahannya ada yang berefek ke mata ya Pak ya, dari santap sahur tadi. Ya. Baiklah Bapak Ibu para jemaah Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Sebagai materi kita singkat saja. Ya. Jadi singkat saja kajian subuh kita pada pagi hari ini. Ya. Jadi kita waktukan, kita kasih waktu pakai kode alam. Ya. Jadi kalau saya sudah menemukan 3 orang yang muak, kita tutup kajian kita. Dan alhamdulillah ini saya sudah menemukan 2, 1 bapak-bapak, 1 ibu-ibu tadi saya lihat. Jadi kalau ada yang mau nyumbang 1 lagi boleh dipersilahkan ya, biar kita tutup selesai kajian ini. Baiklah Bapak Ibu para jemaah, sebagai materi kajian kita pagi ini mengutip penggalan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, di mana di dalam ayat tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai engkau orang-orang yang mengaku beriman. Diserukan kepada kita semuanya yang mengaku beriman kepada Allah tanpa terkecuali.
baik tua maupun muda, baik miskin ataupun kaya, selama ada iman di dalam hati kita kepada Allah, udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara sempurna, secara totalitas, secara menyeluruh. Dalam artian Allah melarang kita, jangan kau masuk Islam itu setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti kebiasaannya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maha benar Allah dengan segala firman. Dari kutipan ayat tersebut, insyaallah kita isi kajian kita pada pagi hari ini dengan tema Dinul Islam dan kemuliaannya. Bapak dan Ibu para jemaah rahimahumullah, ada salah seorang ulama besar lahir di Syria bernama Said Hawa. Beliau pernah menulis satu kitab yang berjudul Tazkiyatun Nafs, atau yang jika kita tarik ke dalam bahasa keseharian kita bermakna mensucikan diri, di mana di dalam kitab tersebut beliau mengutip satu ungkapan bijak. Beliau pernah berkata, Islam itu turun ke muka bumi ini disertai dengan tiga. Pertama, Islam itu turun ke muka bumi ini disertai dengan syariat. Apa itu syariat? Berasal dari kata syara'a, jalan, atau kalimat ini pula lah yang membentuk kata syarat, aturan-aturan. Inilah mulianya agama Islam yang pertama, di mana Islam itu turun ke muka bumi ini disertai dengan aturan dari Allah. Ada aturan yang harus kita laksanakan, ada aturan yang bila mana kita lalaikan pasti akan mendapat ganjaran. Kenapa bisa kita menahan lapar dahaga kita seharian penuh, Pak? Mulai dari subuh sampai nanti maghrib. Sebab ada syariat, sebab ada aturan yang mengikat kepada kita. Sudah ditegaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kata Allah. Wahai engkau orang-orang yang mengaku beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar semata-mata kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Islam itu turun ke muka bumi ini disertai dengan aturan, ada syariatnya. Yang kayak kita, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan kelihatan cantik berpakaian seperti ini. Yang bapak-bapak kelihatan ganteng, ya kan? Berpakaian seperti ini. Ada syariatnya, Bang. Ada syariatnya. Kalau zaman sekarang ini, Bu, banyak orang miskin. Kenapa kita katakan miskin? Banyak orang yang bajunya belum jadi, udah dia pakai. Ya kan? Banyak orang masih belum jadi bajunya, udah dia pakai. Ditarik ke atas, terbuka yang di bawah, turunkan ke bawah, nampak pula yang di atas. Ya, apa kalau kita kasih tahu dia, oh ini kan modern Pak Ustadz, katanya. Kalau dikasih tahu sama mereka, apa katanya? Oh ini kan modern, Ustadz. Padahal Dr. Zakir Naik pernah berkata, if exposure of body is modern, nah ini agak lain sedikit bahasanya nih. If exposure of body is modern, the animals are more modern than human. Jika menunjukkan lekuk tubuh itu adalah kemodernan, kata beliau, maka binatang lebih modern daripada manusia.
Nah, ini ironinya Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman sekarang ini, Pak, monyet aja udah diajarin pakai baju, Pak. Ya kan? Kita sering lihat tuh, Pak, topeng monyet di pinggir jalannya udah diajarin pakai baju. Nah, makanya terakhir saya kalau ketemu orang kayak gitu, saya bilang aja, kalau dia bilang, "Oh, ini kan modern." Saya bilang, saya kasih tahu langsung, saya jawab, "Jangan mau kalah lah, Pak, sama monyet. Monyet aja sekarang udah diajarin pakai baju. Ini enggak." Kalau kita di dalam Islam ada aturannya, ada syariatnya, bagaimana tata cara kita berpakaian, ya, bagaimana cara kita makan. Ada makanan yang boleh kita makan, ada makanan yang haram untuk kita lahap, ya kan? Ada aturannya, ada syariatnya. Kalau kayak saudara-saudara saya, nah ini kebetulan saya lahir di tanah Sumatera, ya, asli dari tanah Sumatera, tepatnya Sumatera Utara. Ini kalau mungkin banyak yang tahu, orang Sumatera Utara itu banyak juga orang yang nggak tahu aturan, orang yang nggak pakai syariat. Kalau kita di dalam Islam kan ada syariat, ada aturan apa makanan yang boleh kita makan. Kalau saudara-saudara saya di tanah Sumatera Utara sana, orang-orang Batak sana, itu banyak mereka Pak yang ngomong, semua yang dari kepala boleh dimakan terkecuali kepala kereta api. Itu pun karena keras katanya. Semua yang berkaki 4 boleh dimakan terkecuali kaki meja. Itu karena keras katanya. Kalau kita enggak, kalau mereka itu prinsipnya 3H. Apa 3H itu? Halal, haram, hantam. Halal, haram, hantam. Kalau kita enggak, ada syariat, ada yang mengikat kepada kita aturan dari Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu, kenapa Islam itu turun dengan syariat? Coba kita bayangkan Pak, jika kita hidup di muka bumi ini, jangankan beragama, bernegara pun kita pasti akan carut maut. Inilah wujud nyata rasa kasih sayang Allah kepada kita Pak. Sudah diumpamakan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah, dikatakan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka yang telah diberikan hati, akan tetapi hatinya tak dipakai untuk Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang telah diberikan penglihatan, akan tetapi penglihatannya tak dipakai untuk Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang telah diberikan pendengaran, akan tetapi pendengarannya tak dipakai untuk Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu layaknya binatang, balhum abal. Bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang. Coba kita bayangkan Pak, inilah wujud nyata rasa kasih sayang Allah kepada kita. Islam itu turun ke muka bumi ini disertai dengan aturan-aturan. Coba kita bayangkan jika kita tanpa aturan di muka bumi ini Pak, mungkin bisa diselaraskan kita sampai binatang. Itulah kemuliaan Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu ikhwatal iman, para jemaah yang dimuliakan Allah, Islam itu turun ke muka bumi ini disertai dengan tauhid, berasal dari kata ahada yuwahhid, satu. Ilmu tauhid mengajarkan kita tentang kepercayaan, percaya kita terhadap sesuatu yang tidak zahir di mata kita. Itu kita kenal dengan sebutan iman. Kita umat yang mengaku sebagai seorang muslim, kita umat yang mengaku beragama Islam, wajib hanya mengimani kepada yang satu. Kenapa? Inilah hebatnya agama Islam, ikhwatal iman, para jemaah sekalian. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang Tuhannya sendiri mengklaim diri sebagai Tuhan. Tertuang di dalam Al-Quran surah Toha ayat ke-14, jelas dan tegas Allah berfirman, innani anallah, kata. Di mana di dalam ayat tersebut ada harfu taukid namanya. Dan jika kita coba pelajari dalam bahasa keseharian kita,
Harfu taukid itu artinya penekanan, imbuhan penekanan. Innani ana, sesungguhnya aku. Anallah, aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Oleh maka dari itu, jika ada di antara kita umat yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku beragama Islam, wajib hanya mengimani kepada Tuhan yang satu. Dan hebatnya Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, Allah itu jika sudah mengandung unsur tentang ketuhanan, seluruhnya pasti mengandung zat yang satu. Mulai dari namanya, ini ada tulisan Allah, ada tulisan di mimbar ya Pak. Jika kita coba Pak, ini saya pernah ditanyakan oleh salah satu jamaah, Pak Ustadz, kenapa ini namanya Allah? Padahal punya 99 nama yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Dan lebih hebatnya lagi, tak ada di dalam 99 nama itu nama Allah ini. Inilah hebatnya Pak. Coba kita lihat tulisan Allah, atau kita bayangkan, kalau kita hapus alifnya satu jadi lillah, kita hapus lagi lamnya satu jadi lahu, hapus lagi lamnya satu jadi hu. Seluruhnya mengandung unsur kembali kepada Allah. Kalau kita hapus alifnya satu jadi lillah, milik Allah. Kalau kita hapus lagi lamnya satu, lahu, dia Allah. Hapus lagi lamnya satu jadi hu, dia Allah. Tetap mengandung unsur kepada zat yang satu. Inilah hebatnya ikhwatul iman para jamaah ajaran agama Islam itu. Inilah hebatnya kemuliaan agama Islam, di mana Tuhannya sendiri sudah jelas mengklaim diri sebagai Tuhan. Innani anallah, tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah selain aku. La ilaha illa ana. Di dalam ayat lain sudah jelas Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Katakanlah Allah itu tidak berbilang. Oleh maka dari itu ikhwan iman para jemaah, barang siapa ada di antara kita umat yang mengaku sebagai seorang muslim, wajib hanya percaya kepada Tuhan yang satu. Sebab inilah mulianya agama Islam, di mana Tuhannya sendiri jelas mengklaim diri sebagai Tuhan. Kemudian yang ketiga, Islam itu turun ke muka bumi ini disertai dengan qada dan qadar, atau bahasa keseharian kita kenal dengan sebutan takdir. Takdir itu ikhwatul iman para jemaah, ada yang memang sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi masih berupa pilihan kepada kita. Ada yang memang sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi hanya menjadi rahasia. Kita angkat satu contoh. Takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi masih berupa pilihan kepada kita, tentang rizki. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi, kata Allah, illa 'alallahi rizquha, kecuali telah aku jaminkan seluruh rezekinya. Ada satu kata kunci disebutkan di dalam ayat tersebut, bergerak. Berdiam diri di rumah tidak akan mengubah ketentuan dari takdir rezeki kita. Bermalas-malasan kita berbaring di rumah tidak akan mengubah ketentuan dari takdir rezeki kita. Oleh maka dari itu contoh yang pertama,
takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi masih berupa pilihan kepada kita. Contoh lainnya, misalkan kita lagi sahur nih, ada makanan di depan kita. Makanan di depan kita itu rezeki atau bukan rezeki itu Pak? Rezeki. Tapi mungkin nggak makanan itu bisa masuk sendiri ke dalam mulut kita? Nggak mungkin kan? Tentu harus tangan kita ngambil, tak pakai sendok atau pakai tangan. Nah, itu contohnya. Jadi itu takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi masih berupa pilihan kepada kita. Kemudian yang kedua, takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi masih hanya menjadi rahasia tentang kematian. Tidak akan kita temukan satu pun ayat di dalam Al-Quran, tidak akan kita temukan satu pun hadis yang menjelaskan kapan waktu kita mati. Hanya menjadi rahasia Allah. Hanya ada satu hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita, inna nafsa la tamuta hatta tasta'mil ala rizquha. Sesungguhnya manusia itu tidak akan diangkat ruh dari jasadnya, tidak akan dicabut nyawanya, hatta tasta'mil ala rizquha, sampai sempurna dia menghabiskan rezeki. Jadi kapan waktu kita mati? Ketika sempurna rezeki dari Allah itu kita habiskan. Itulah kemudian agama Islam menurut Said Hawa, Bapak dan Ibu Taliban, para jamaah. Kemudian seraya dengan diturunkannya ajaran Islam, Allah memberikan petunjuk dari firman-firman-Nya yang terkumpul dalam satu mushaf, itu yang kita kenal dengan sebutan Al-Quran. Ikhwatul iman, Bapak dan Ibu para jemaah, jika kita mungkin memiliki kesempatan atau bahkan mungkin kita memang berkeinginan untuk mengumpulkan seluruh buku bacaan, baik itu buku bacaan yang ditulis oleh seorang ulama muslim atau mungkin dikarang oleh seorang ilmuwan di luar dari kepercayaan agama Islam, boleh kita cari, boleh kita kumpulkan apapun kitabnya, apapun bukunya, selama itu memuat tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan kita temukan satu pun bacaan yang memuat tentang keluh kesah Rasulullah semasa hidupnya. Boleh kita cari, Bapak dan Ibu para jemaah, boleh kita kumpulkan apapun kitabnya, bacaannya, selama itu memuat tentang kisah perjalanan Rasulullah, tidak akan kita temukan satu pun bacaan yang memuat tentang keluh kesah Rasulullah semasa hidupnya. Rasulullah itu tidak pernah berkeluh kesah selama hidupnya, ikhwatul iman para jamaah. Sebagaimana kisah yang sering mungkin kita dengar melalui pendengaran kita, ketika Rasulullah melaksanakan dakwah di Taif, beliau dilempari batu oleh kaum kafir Quraisy sampai berdarah pelipisnya. Apa kata beliau? Innahu qaumi lam ya'rif. Sesungguhnya mereka itu adalah kaumku dan mereka belum mengetahui. Sedemikian ujian hidup Rasulullah, tapi Rasulullah itu tidak pernah berkeluh kesah. Hanya ada satu keluhan Rasulullah, Bapak dan Ibu, di mana satu-satunya keluhan ini langsung Allah catat, kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, tertuang di dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, di mana di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadu hadzal qur'ana
mahjura. Suatu hari Rasulullah datang langsung mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, dan Rasulullah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, kata Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku akan membuat Al-Qur'an ini menjadi terabaikan. Ikhwatal iman, para jemaah yang dimuliakan Allah, boleh kita melihat keadaan belakangan ini. Sebab kecanggihan teknologi membuat umat manusia seolah-olah lupa akan keberadaan Al-Quran, seolah-olah lalai akan keadaan Al-Quran. Ini kita ngomong di tempat lain, Pak. Kalau di Al-Barakah ini insya Allah jamaahnya Ahlul Quran semua nih, Pak. Amin. Sebab kita kan sholat, ya Pak. Kalau kita sholat itu satu hari minimal Ummul Quran kita baca 17 kali, ya Pak. Itu udah paling minimal. Belakangan ini, Bapak dan Ibu, sebab kecanggihan teknologi membuat umat manusia seolah-olah lupa akan keberadaan Al-Quran, lalai akan keadaan Al-Quran. Al-Quran itu hampir punah. Kita dengar tilawahnya di telinga kita, hampir termarginalkan keadaannya, keberadaannya. Kalau kita tarik 10-20 tahun yang lalu, apalagi terutama yang di daerah-daerah, di desa-desa, itu kalau kita selesai pulang sholat subuh atau sholat maghrib dari masjid, itu masih sering pasti kita dengar tilawah Al-Quran, ya kan? Keluar langsung dari mulut orang yang membacakan. Kalau belakangan ini mungkin masih sering juga kita dengar, tapi melalui aplikasi pemutar video, ya. Inilah kenapa kita katakan ironi, Bapak dan Ibu, para jemaah. Belakangan ini Al-Quran itu hampir punah. Kita dengar tilawahnya di telinga kita, tergantikan dengan bacaan pesan sosial media ataupun aplikasi pesan singkat. Padahal berapapun banyaknya pesan yang masuk ke dalam smartphone kita, baik itu aplikasi jejaring sosial media ataupun aplikasi pesan singkat yang kita baca, belum tentu dijamin oleh Allah diganjar dengan pahala. Tapi satu huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca sudah pasti dijamin Allah diganjar dengan pahala. Sudah banyak yang menerangkan, Bapak dan Ibu, para jemaah. Allah sendiri pun menegaskan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifaa', apa itu syafaat, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mengimaninya. Hadis Rasulullah pun menerangkan kepada kita, iqra'ul Quran, baca kamu Quran itu, kata Rasul. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya dia bisa datang di hari kiamat, bi syafa'ah li ashabi, dengan syafaat li ashabi, untuk orang-orang yang dekat dengannya, untuk orang-orang yang sering membacanya, untuk orang-orang yang mengerti dan memahami apa yang dia baca. Inilah yang akhir-akhir ini hampir kita lupakan keberadaannya. Lebih penting umat manusia sekarang itu yang melihat smartphone-nya, membaca pesan singkat, baik itu WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Ini pernah saya sampaikan nih, Pak, ya, di awal Ramadan kemarin saya kultum. Ini saya sampaikan, alhamdulillah saya melihat ada 2 orang langsung, anak muda, keluar dia dari masjid langsung. Saya sampaikan. Padahal ini saya sampaikan bertujuan untuk mengingatkan kita akan betapa pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan kita. Berapapun banyaknya pesan yang masuk ke dalam smartphone kita yang kita baca, belum tentu dijamin Allah diganjar dengan pahala. Satu huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca sudah pasti dijamin oleh Allah diganjar dengan pahala. Inilah hebatnya Al-Quran, inilah mulianya Al-Quran.
Apa saja kemuliaan Al-Quran itu? Sedikit akan kita bahas, Bapak dan Ibu para jemaah. Yang pertama, tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang mampu utuh ribuan tahun lamanya terkecuali Al-Quran. Boleh kita cari pembandingnya, boleh kita cari apapun kitabnya, tidak akan ada yang mampu utuh ribuan tahun lamanya terkecuali Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kita telah menjalankan di tahun 1446 Hijrah. Alif di zaman Rasulullah, alif itulah yang kita kenal sampai saat ini. Al-Fatihah yang dibaca oleh Rasulullah di setiap sholatnya, Al-Fatihah yang samalah yang kita baca sampai saat ini. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang menjamin akan menjaga kitab ini. Di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 jelas dan tegas Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Kenapa di sini Allah memakai kata-kata kami? Sebab Al-Quran itu, Bapak dan Ibu, dari awal turunnya hingga sampai kepada kita saat ini melibatkan beberapa keterlibatan. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran itu adalah firman, perkataan Allah, Dia yang maha suci, disampaikan kepada manusia paling suci di muka bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril, malaikat ciptaan Allah yang suci. Maka sah dan wajar kita sebut kitab ini adalah kitab suci. Sebab dari awal turunnya hingga sampai kepada kita saat ini melibatkan keterlibatan mereka-mereka yang suci. Dan hebatnya Al-Quran itu, ikhwatal iman para jemaah, 30 juz banyaknya, 114 surah terdapat di dalamnya, mampu dihafal oleh orang-orang yang diberikan mukjizat langsung oleh Allah. Bukankah sudah dipertontonkan secara jelas kepada kita, Pak? Beberapa tahun ke belakang pernah kita sebut viral. Seorang anak lumpuh otaknya, terbata dia dalam berbicara, terbatas dia dalam bergerak, tapi 30 juz sampai tata letak ayat, posisi halaman, simpangnya semua ada di luar kepalanya. Dan ada lagi, Pak, anak umur belia, kalau dulu dia masih umur belia, namanya Ananda Musa. Itu saya pernah ketemu, Pak. Itu dulu dia waktu masih viral itu dia baca tulis, dia belum bisa, Pak. Kalau kita kasih buku, pulpen, kita suruh tulis, dulu dia belum bisa. Waktu masih baru-baru viralnya itu dia nggak bisa, tapi 30 juz ayat Al-Quran ada di luar kepalanya. Inilah hebatnya. Inilah bukti bahwa Allah tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Wa inna lahu lahafizun. Kami pula lah yang akan menjaganya. Oke, di Masjid Al-Barakah ini saya yakin banyak hafiznya ini, ya kan? Ini banyak hafiz ini, Pak, ya. Kok nggak ada jawaban ini? Ya, banyak hafiznya nih, Pak. Banyak. Apa perlu kita tes? Jajal. Kita jajal lah ya. Ngilangin ngantuk sedikit karena ini udah mulai jam-jam rawan kayaknya ini, Pak. Saya lihat mungkin udah banyak yang melek. Coba kita tes nih, Pak. Al-Barakah ini saya yakin banyak hafiznya nih, Pak. Kalau hafiz itu dipancing pangkal ayatnya, bisa dia langsung melanjutkan. Coba kita tes jamaah Masjid Al-Barakah ini. Coba sambung ayatnya, Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Apa lanjutannya, Pak? Banyak hafiz di sini nih. Ibu juga banyak. Di sampai situ aja kajian kita, Bu. Jangan dilanjut lagi ditanya berapa hafiz, berapa juz itu hafiznya, Pak Ustaz. Nah, selesai perkara. Ya. Itu hafiz. Inilah hebatnya Al-Quran, Pak. 30 juz banyaknya. Ya.
114 surah terdapat di dalamnya, mampu dihafal oleh orang-orang yang diberikan mukjizat langsung oleh Allah. Kalau kitab lain, saya belum pernah menemukan dari apapun ya, agama manapun, kitab apapun yang mampu dihafal oleh anak-anak yang umur belia. Baru Islam aja, baru Al-Quran aja yang bisa dihafal. Makanya Allah tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya, wa innalahu lahafizun. Makanya Al-Quran itu ribuan tahun lamanya utuh, tidak ada kurang satu huruf pun. Itulah kemuliaan Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sesensitif Al-Quran. Kenapa kita katakan sensitif? Tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang hanya karena dengan nafas keluar berbeda dari mulut kita mampu mengubah makna dan arti. Kita angkat langsung satu contoh. Ini mungkin yang paling sering dan mungkin paling fatal kita temukan. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Allah buka ayat itu dengan qul, yang jika kita pelajari dalam kaidah membaca Al-Quran, qul itu ada sedikit penekanan di dalam kerongkongan kita, huruf qaf. Tapi kalau kita salah melafalkannya, kita lepas saja, qul huwallahu ahad, jauh berbeda artinya. Kalau qul memakai huruf qaf, artinya katakanlah ya Muhammad, Allah itu tidak berbilang. Tapi kalau kita lepas membacanya, Pak, qul huwallahu ahad, seperti memakai huruf kaf terdengar. Artinya makanlah. Coba Tuhan kita suruh makan. Makanya saya selalu menghimbau kepada para jamaah, jika kita terutama bapak-bapak, kalau lemah kita terhadap tilawah Al-Quran, sholatlah kita di masjid. Sebab masjid itu sudah pasti memiliki imam yang sesuai dengan kriteria. Sudah pasti dia memiliki imam yang sudah melalui fit and proper test. Kayak Masjid Al-Barokah ini, saya senang sekali sholat di Masjid Al-Barokah ini. Sebab imamnya enak-enak terdengarnya, Pak. Ya, saya tadi sholat rasa di Masjidil Haram aja, Pak. Ya, suara imam kita tadi itu hampir mirip lah sama Imam Sudais. Ya, hampir 11-12 lah, ya kan? Karena kan bacaannya sama, Al-Fatihahnya sama, ya kan? Surat-suratnya sama. Karena masjid itu sudah pasti memiliki imam yang sesuai dengan kriteria. Nah, ini satu lagi nih, saya sedikit cerita, kisah. Saya kebetulan sebelum bulan Ramadan kemarin, saya dakwah di salah satu masjid di daerah Jakarta Utara. Masjidnya besar, di komplek perumahan salah satu instansi negara, tak perlu saya sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ini saya sampaikan, dan alhamdulillah ketika saya sampaikan, Ramadan ini saya dicoret namanya. Ada jamaah WA ke saya, "Ustaz, makasih Pak Ustaz." "Kenapa?" Saya bilang, "Pak Ustaz udah mode tadi itu, udah mode ke pengurus masjid, pengurus TKN." "Kenapa?" "Masjid kita tuh tak punya imam Pak Ustaz." Subhanallah. Padahal kalau saya khutbah di sana, khutbah Jumat, itu kan kadang pengurus suka bacakan laporan keuangan, ya kan? Itu saya lihat, saya dengar itu laporan keuangannya, kas masjidnya 125 juta, tapi menggaji imam paling berapa lah gaji imam, gak mampu dia. Akhirnya karena saya ceramah seperti ini, saya sampaikan, alhamdulillah Ramadan ini tercoret nama saya. Ya, padahal berapalah gaji imam itu? Kira jamaah mau WA ke saya, "Terima kasih banyak Ustaz." Kayaknya pengurus masjid itu tersinggung jadinya. "Oh pantas," saya bilang, "tercoret nama saya." Makanya Bapak dan Ibu para jamaah, saya selalu menghimbau kepada kita, terutama kaum laki-laki kita ini di rumah sebagai imam. Kalau kita lemah terhadap tilawah Al-Quran, sholatlah kita di masjid. Sudah jelas diperintahkan oleh Allah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Diperintahkan kepada kita untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Ya. Itulah kemuliaan Al-Quran yang kedua, ikhwatal iman kepada para jamaah.
Tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sesensitif Al-Quran. Kemudian yang terakhir, tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sama seluruh dunia cara membacanya, terkecuali Al-Quran. Boleh kita cari Bapak dan Ibu. Seluruh dunia sama cara membacanya, terkecuali Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia bersumber dari yang Maha Satu. Oleh maka dari itu, ikhwatul iman, Bapak dan Ibu para jamaah, jika kita mungkin ada yang sudah memiliki kesempatan, atau mungkin kita hanya melihat melalui sosial media, ketika Imam Masjidil Haram menutup Al-Fatihah dengan waladdallin, seluruh umat muslim dari penjuru dunia pasti akan mengatakan amin. Dan kita paham, kita mengerti apa yang dia baca, kita tahu apa yang dia baca, padahal kita mungkin tidak pernah seperguruan dengan mereka, kita mungkin tidak pernah mengenal mereka, tapi kita tahu apa yang dia baca. Inilah hebatnya Al-Quran, Bapak dan Ibu. Seluruh dunia sama cara membacanya. Oleh maka dari itu, membacanya pun syarat dengan ilmu. Karena dia bersumber dari yang Maha Satu, membacanya pun syarat dengan ilmu. Oleh maka dari itu kita diperintahkan untuk berilmu membacanya. Kenapa? Karena itu tadi, tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sesensitif Al-Quran. Inilah mulianya Al-Quran, ikhwatul iman para jamaah. Inilah yang akhir-akhir ini hampir terlupakan keberadaannya oleh umat manusia. Mungkin kita di sini pun, kita di sini pun mungkin hampir kita lupakan. Coba kita berkaca, Bapak. Sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca sampai hari ini? Nih, kita sudah memasuki tanggal 16 Ramadan. Coba kita bandingkan sudah berapa banyak pesan yang masuk ke dalam smartphone kita yang kita baca sampai saat hari ini. Coba kita bandingkan. Itulah kenapa Al-Quran itu belakangan ini hampir terlupakan keberadaannya. Lantas Bapak dan Ibu, sebagai pesan penutup kajian kita pada pagi hari ini, kita coba tutup dengan satu pertanyaan. Akankah kita menjadi bagian golongan manusia yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah? Akankah kita menjadi bagian dari manusia yang Rasulullah adukan kepada Allah? Mudah-mudahan kita jemaah Masjid Al-Barakah ini dijauhi dari golongan manusia yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah. Mudah-mudahan kita jemaah Masjid Al-Barakah ini dijadikan Allah sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran. Sebagai pesan penutup kajian pagi hari ini, khotaliman para jamaah, sebab saya sudah menemukan satu orang lagi dan yang menguap, jadi langsung kita tutup dengan satu pesan, khotaliman para jamaah. Jika kita mungkin lemah terhadap tilawah Al-Quran, jangan kita wariskan, jangan kita turunkan kelemahan kita, kelalaian kita terhadap generasi penerus kita. Didiklah mereka, tanamkan di dalam hatinya itu Al-Quran, tancapkan di dalam benaknya itu Al-Quran. Agar apa? Agar supaya Al-Quran ini tidak hanya tinggal nama. Karena jika Al-Quran ini hanya tinggal nama, alamat Islam itu sendiri pun hanya akan tinggal nama. Itu saja kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi renungan bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mungkin ada bagian sesi tanya jawab atau bagaimana? Mungkin ada yang ingin bertanya? Nggak ada, alhamdulillah. Dan berarti pengajian kita masuk dengan sempurna. Nggak ada yang mau ditanyakan ini Bu? Atau ada yang mau marah-marah mungkin silakan. Nggak ada ya? Jadi langsung saja kita tutup kajian kita. Tapi sebelum kita tutup, mohon izin sedikit berbagi kepada ikhwatul iman para jamaah.
Bahwasanya saya ini adalah pengasuh pesantren Tahfizul Quran, penghafalan Al-Quran. Kami dirikan pesantren di wilayah Lok Bener, Indramayu, Jawa Barat. Kami membina pesantren di wilayah Lok Bener, Indramayu, Jawa Barat untuk mendidik anak-anak yatim dalam golongan fuqara dan mu'afah. Dan alhamdulillah ikhwataliman para jamaah, tepat kemarin hari Jumat 15 Ramadan dan 14 Ramadan kami dititipkan amanah untuk mendidik 165 santri baru tingkat ibtidaiyah atau setara pendidikan anak usia dini. Kami dititipkan 165 anak-anak baru dari desa Haurgelis namanya. Kalau mungkin Bapak dan Ibu familiar, ada salah satu pondok yang cukup terkenal di sana namanya Az-Zaitun Haurgelis itu. Jadi di dekat situ anak-anak dari sekitaran desa sana yang demi menjaga akidah Islamiyah dititipkan kepada kami untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Karena seluruh kegiatan di pesantren itu kita gratiskan, Al-Quran yang dibaca oleh para santri itu pun kita subsidi, kita berikan secara gratis. Jadi sedikit berbagi dulu kesan bagi kota iman para jemaah Masjid Al-Barokah. Bila mana mungkin ada yang bertitipkan ke lapangan dan bersimpati untuk membantu jihad pendidikan ini dalam bentuk wakaf Al-Quran. Karena saat ini kami membutuhkan 165 mushaf baru Al-Quran untuk dibaca oleh para santri-santri baru kami. Ya, karena demi kemudahan para asatid dan para santri dalam proses menghafal Al-Quran yang kami seragamkan. Kebetulan Al-Quran itu Al-Quran khusus, Quran hafalan namanya. Jadi kalau mungkin ada ikhwatul iman yang berkenan untuk berwakaf, dapat langsung berkomunikasi dengan kami untuk dapat menitipkannya kepada kami. Itu saja setelah kajian subuh kita ini. Itu saja. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Arjul afwa minkum wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.